Selamat malam saudara-saudara, Bapak, Ibu, Eyang Kakung, Eyang Putri, dan anak-anakku semua. Bersama saya malam ini, Pendeta Neni Suprihartati. Masih dalam suasana tahun baru, karena hari ini baru hari ke-7 di tahun 2021. Kita tetap terus berdoa dan berpengharapan agar masa pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Mari kita pujikan pelengkap Kidung Jemaat 241 bait 1 sebagai ungkapan iman kita bahwa kita tidak tahu akan hari esok, tapi kita tetap tenang menjalani hidup ini dengan langkah tegap karena Yesus beserta kita. Jalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini Tuhan yang pegang. Saudara-saudara, marilah kita berdoa sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya. Kita berdoa. Ya Allah, Sang Sabda yang telah menjelma menjadi manusia, kami selalu haus akan sabda-Mu. Kami tidak pernah jemu untuk mendengar dan merenungkan setiap perkataan-Mu. Malam ini, kami menyatukan hati bersama-sama dengan semua umat-Mu yang malam ini telah siap untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Berikanlah hati yang bersih dan pikiran yang jernih, sehingga hanya suara-Mu yang kami dengar. Amin. Pembacaan Alkitab malam hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 10 hingga ayat 19a. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 10 hingga ayat 19a. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya. "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihanku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui,
telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saudara-saudara, bacaan kita malam ini kisah tentang dua tokoh yang dipakai Tuhan, yaitu Ananias dan Saulus yang kemudian menjadi Paulus. Malam ini saya mengajak saudara-saudara untuk melihat tokoh Ananias yang dipakai oleh Tuhan untuk melaksanakan rancangannya. Nama Ananias dari bahasa Ibrani, Hanaya, yang artinya telah mengampuni. Ananias bukan rasul, bukan nabi, dan bukan imam. Dia adalah orang Yahudi biasa. Ananias orang yang taat dan saleh, dan dia orang yang dikenal baik di lingkungannya. Ananias adalah orang Yahudi yang taat, setia, dan mengikut jalan Tuhan atau Taurat Tuhan, dan telah menjadi pengikut dan murid Yesus. Dalam bacaan kita dikisahkan Ananias mendapat karunia penglihatan dari Tuhan. Dan ini bukan karena kesalehan Ananias, tapi Tuhan memilih Ananias sebagai sarana menyatakan kehendak Allah. Ananias menanggapi firman Tuhan dalam penglihatannya dengan membandingkan situasi atau keadaan yang dia dengar dari banyak orang mengenai Saulus. Ananias menilai Saulus adalah orang yang melakukan kejahatan terhadap orang-orang kudus di Yerusalem. Dan ia tahu bahwa Saulus mendapat kuasa penuh dari para imam kepala datang ke Damsyik untuk menangkap orang-orang yang memanggil nama Yesus. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1-2 mengatakan bahwa Saulus datang ke Damsyik dengan berkobar-kobar untuk mencari dan membunuh para pengikut Yesus. Hal ini menunjukkan Ananias adalah bagian dari orang-orang yang dicari dan hendak dibunuh oleh Saulus. Ananias bertanya-tanya dalam dirinya, apakah Tuhan tidak salah memberi perintah kepadanya? Bagaimana mungkin Tuhan memberi perintah kepada Ananias untuk datang kepada Saulus? Apakah Tuhan ingin Ananias ditangkap dan dibunuh oleh Saulus? Meskipun diliputi oleh pertanyaan-pertanyaan dan ancaman penderitaan, bahkan kemungkinan akan berhadapan dengan ancaman maut, tetapi Ananias tetap melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan kepadanya. Ananias menerima dan mematuhi perintah Tuhan karena janji Tuhan telah menjawab keraguan dan ketakutan Ananias. Tuhan katakan bahwa Saulus yang kemudian menjadi Paulus akan menjadi alat pilihan bagi Allah untuk memberitakan nama Allah di dalam nama Yesus. Tuhan akan memakai Saulus untuk melaksanakan pelayanan khusus kepada bangsa-bangsa serta kepada raja-raja dan orang-orang Israel. Tuhan tidak menjamin keselamatan bagi Ananias ketika nanti bertemu dengan Saulus. Tapi Tuhan menjamin bahwa orang yang akan ditemui Ananias adalah orang yang dipilih Tuhan untuk memberitakan nama Yesus dan yang akan mengalami penderitaan karena namanya. Tentu perkataan Tuhan mengejutkan Ananias. Bagaimana mungkin Saulus, seorang yang jahat dan pembunuh kejam, dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya? Bukankah seharusnya Ananias, orang yang taat kepada Tuhan, yang menjadi alat Tuhan untuk melaksanakan tugas panggilan itu? Bukanlah seorang penindas yang telah banyak menyiksa dan memenjarakan pengikut Yesus. Pada bagian ini, kedaulatan Tuhan membuat Ananias menerima dan mematuhi perintah Tuhan. Ananias tidak banyak menuntut ini dan itu, tidak khawatir atau ragu. Dalam kedaulatan Tuhan, Ananias yang hanya orang biasa, bukan nabi, bukan rasul,
tapi dia adalah bagian dari murid Yesus yang diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk mengurapi seorang yang akan menjadi penginjil namanya. Bukan hanya menumpangkan tangan kepada Saulus, tapi dengan kuasa Tuhan, ia mengurapi Saulus dengan Roh Kudus. Saulus berangkat ke Damsyik dengan hati berkobar-kobar untuk mencari dan membunuh para pengikut Yesus dengan berbekal surat kuasa penuh dari imam-imam kepala. Ananias pun berangkat ke jalan lurus dengan hati berdebar-debar untuk menemui dan mengurapi Saulus dengan berbekal kuasa penuh dari Tuhan yang menyertai melalui Roh Kudus. Kita adalah Ananias masa kini yang juga diutus Tuhan. Mungkin kita juga dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita ragu untuk menerima dan mematuhi perintah Tuhan. Malam ini kita diajak untuk siap menerima dan mematuhi perintah Tuhan kemanapun kita diutus. Kepada orang jahat, orang yang membenci kita, orang yang disingkirkan oleh masyarakat, orang miskin dan hina, atau kepada siapapun. Karena kita tidak tahu rancangan Tuhan. Tidak mustahil Tuhan memakai orang-orang yang kita datangi dan berkati menjadi alatnya untuk menyampaikan kabar sukacita. Amin. Kita berdoa menaikkan doa Bapa kami dalam nyanyian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, seperti di surga jadilah. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunkan kesalahan kami seperti kami harus mengampuni. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Kita berdoa untuk menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau memiliki kedaulatan penuh dalam rancangan-Mu. Kami kadang sulit untuk menerima dan memahami kehendak-Mu yang tidak masuk akal bagi kami. Firman-Mu mengingatkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami dapat setia untuk menerima dan mematuhi setiap perintah-Mu dengan beriman bahwa Roh Kudus menuntun kami dalam menjalankan setiap perintah-Mu. Ya Tuhan, malam hari ini di rumah kami masing-masing ataupun di tempat kami berada, kami menyatukan hati untuk menaikkan syafaat kami dengan penuh kerendahan hati dan dengan iman percaya kepadamu. Kami memohon pengasihan-Mu atas situasi yang sedang terjadi saat ini.
Kami berharap keadaan membaik dan penyebaran virus corona segera berhenti. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Keadaan memburuk, penyebaran virus corona tidak terkendali, jumlah yang terpapar meningkat tinggi. Rumah sakit dan tempat-tempat yang dijadikan rumah sakit telah penuh dengan pasien COVID. Bahkan tanah makam pun sudah habis lahannya. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk tetap percaya bahwa Engkau memiliki rencana yang baik. Rancangan-Mu adalah rancangan untuk mendatangkan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Kalaupun situasi saat ini tidak membaik, kami percaya itu bukan karena kehendak-Mu, melainkan karena kecerobohan dan ketidaktaatan kami dalam mematuhi protokol kesehatan. Untuk itu ya Tuhan, kami mendoakan orang-orang dan juga setiap kami untuk dapat mendisiplinkan diri dalam mematuhi protokol kesehatan dan dapat menahan diri untuk di rumah saja jika memang tidak ada kepentingan yang mendesak untuk keluar rumah. Sebab kecerobohan seseorang dapat berdampak kepada banyak orang. Mampukan setiap kami untuk dapat saling mengingatkan dalam mematuhi protokol kesehatan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dinyatakan positif terpapar virus corona dan saat ini harus menjalani isolasi dan perawatan. Berikanlah ketenangan dan kekuatan, terlebih iman percaya kepadamu, untuk tetap meyakini bahwa Engkau adalah Allah yang baik, yang selalu mengasihi manusia umat ciptaan-Mu. Berikanlah kesembuhan dan kesehatan kembali kepada mereka. Kami berdoa untuk dokter, para medis, dan tenaga sukarelawan yang merawat para pasien COVID-19. Berikanlah kesehatan dan kekuatan dalam merawat para pasien agar mereka tidak terpapar. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah negeri kami di Indonesia yang terus berjuang mengatasi masa pandemi ini. Rencana untuk merealisasikan pemberian vaksinasi di pertengahan Januari ini kiranya juga menjadi rencana-Mu, sehingga dapat terwujud dengan baik dan lancar. Engkau memberkati rencana ini dan memakai vaksinasi tersebut menjadi alat-Mu untuk menghentikan penyebaran virus corona ini. Inilah syafaat kami, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Amin. Kembali kita pujikan nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 241 bait 3. Tak ku tahu kan hari esok. Tak ku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang
susah perjalanan, gelombang dunia menderu. Dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Saudara-saudaraku, tetaplah setia untuk berdoa dan menjadi pendoa, sebab doa yang disertai dengan iman memiliki kekuatan yang luar biasa. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan menjaga kita semua.